Shalom Ibu Bapak sahabat terapi yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kehormatan untuk membahas satu tema penting. Ini menyangkut dengan pertanyaan dari seorang yang bernama Mikolaka 9425 tanggal 20 Februari 2024. Saya bacakan. Thanks Pak Pendeta atas khotbahnya, baik sekali. Saya mau tanya tanggapan Bapak tentang fakta yang ada. Seorang suami sangat mencintai istrinya, menafkahi istrinya dan anak-anaknya sampai dia bekerja di luar negeri selama 3 tahun karena istri sering marah dan melawan suaminya, menuntut biaya hidup demi menafkahi istri dan keluarganya. Setelah 3 tahun bekerja di luar negeri, suatu saat dia pulang bawa rezeki banget. Begitu sampai rumah, yang didapati istrinya sama laki-laki bahkan sudah hidup serumah. Apa yang salah suaminya karena dia bekerja jauh mencari nafkah? Bagaimana Pak Pendeta? Nah, saya kira ketika kita sudah komitmen untuk bekerja di luar negeri berarti harus berpisah. Maka kita tahu ada risiko yang muncul di sana. Jadi bukan soal kerjanya tapi soal perselingkuhan di sini. Ya tentu istri pergi bekerja, suami pergi bekerja ke luar negeri karena istri juga menuntut penghasilan lebih. Tapi ketika itu terjadi maka ada masalah yang baru di sini. Mungkin masalah ekonomi terpecahkan tapi timbul masalah istri barangkali kesepian dan kemudian ada affair dengan pria lain bahkan sudah hidup bersama, dan betapa kecewanya ketika suami datang ke rumah dan melihat bahwa istri sudah bersama dengan pria lain yang tentu bukan suaminya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Nah, ini bukan soal salahkah dia bekerja di luar negeri seperti pertanyaan ini? Maka saya katakan ini bukan soal pekerja luar negeri, tapi ini soal perselingkuhan. Ya memang ada indikator bahwa ketika orang kerja luar negeri kan istri kesepian. Tapi itu risiko yang mereka sudah ambil ketika mereka memutuskan buat suami kerja luar negeri. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu ada 4 hal yang penting untuk kita bahas. Yang pertama bahwa suami harus belajar untuk berbesar hati untuk memaafkan istrinya. Dan istri harus mengaku bahwa dia bersalah dalam hal ini. Tidak setiap ada janjinya, janji pernikahan malah sudah berselingkuh. Jadi itu yang harus diselesaikan pertama. Yang kedua bahwa kita bicara baik-baik untuk bisa menyelesaikan masalah mereka, karena ini pasti terluka suaminya. Nah, ketika kita bicara baik-baik, kita berharap ada jalan keluar yang terbaik untuk bisa memulihkan hubungan ini, karena suami pasti terluka ketika dia bekerja luar negeri dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Begitu datang ternyata istri sudah bersama dengan pria lain, dan ini harus dibereskan supaya rumah tangga ini tidak menjadi hancur. Sebelum membahas hal yang ketiga, saya baca satu ayat dari Kolose pasal 3:13 firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Jadi satu ayat ini bicara tentang 2 hal yang penting, yaitu ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Kolose, Paulus katakan sabarlah seorang terhadap yang lain. Yang kedua, ampunilah seorang akan yang lain. Nah, ayat ini menjadi poin ketiga saya bahwa ini persoalan tidak sederhana karena suami merasa barangkali sudah berjuang bekerja keras di luar negeri untuk ekonomi keluarga, untuk istri anak-anak. Ternyata waktu pulang istri sudah berselingkuh dan tinggal makan serumah dengan pria lain. Nah, di sini ada 2 kata kunci yang perlu kita lakukan adalah kita harus membangun yang namanya kesabaran. Karena ini tidak akan mudah diselesaikan. Tidak seperti orang membolak-balikan tangan. Yang kedua, dalam teks ini Paulus mengatakan bahwa ampunilah seorang akan yang lain. Nah, ini poin ketiga yang saya mau bahas, bahwa ketika kasus ini terjadi, maka mereka berdua harus belajar membuka diri. Suami berbesar hati untuk memaafkan istrinya, dan istri berbesar hati untuk mengakui kesalahannya dan bertobat. Ini yang menolong mereka. Kalau tidak, ini akan sangat rumit, sangat complicated, sebab apa yang terjadi itu merobek hati suaminya. Bagaimana suami tidak kesal? Bagaimana suami tidak marah? Bagaimana suami tidak jengkel? Dia pulang diharap bisa menikmati sambutan yang meriah, malah dia menemukan istrinya sudah jalan orang lain. Dan terakhir yang keempat, saya mengatakan bahwa mari kita berdoa. Kita minta kekuatan dari Tuhan Yesus untuk suami mengampuni istrinya. Dan ini bagi istri adalah, ini poinnya, istri harus mengaku dia bersalah dan minta maaf dan berjanji memperbaiki diri mereka. Saya ingin meng-closing renungan saya dengan mengatakan begini. Setelah ini evaluasi. Mungkin ini saatnya suami gak usah kerja ke luar negeri, tapi istri juga jangan menuntut.
Justru karena suami kerja ke luar negeri karena istri menuntut gaji kurang atau biaya lebih banyak. Nah, tapi ketika suami pergi ini yang terjadi. Mungkin ini harus diputuskan untuk ya udah kalau begitu kerja dalam negeri dan istri juga harus siap dengan apa yang Tuhan kasih buat mereka sehingga ini tidak memicu konflik yang baru. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan persoalan ini dan bagi pengirim pertanyaan ini kiranya ini menjadi jawaban buat kita semua. Terus memberkati dan shalom. Amin.